Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana ada individu yang cenderung menguji batasan Anda? Apakah hal tersebut mengganggu Anda? Apakah mereka mengeluarkan komentar yang disamarkan sebagai lelucon? Atau apakah mereka bertindak seolah-olah waktu dan perasaan Anda bersifat opsional? Apa yang diharapkan dari Anda adalah senyuman dan sikap berpura-pura seolah tidak terjadi apapun, bukan? Namun, batas toleransi tersebut sudah cukup. Ya, Anda berhak merasa lelah terhadap kurangnya rasa hormat yang dianggap sebagai hal yang normal. Video ini ditujukan untuk Anda. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda pendekatan yang langsung dan mungkin sedikit kontroversial dalam menghadapi individu yang tidak sopan, tanpa kehilangan kendali, dan yang paling penting, tanpa mengorbankan harga diri Anda. Bersiaplah, karena di akhir video ini, Anda akan mengetahui cara menjelaskan dengan tegas kepada siapapun tentang batasan Anda. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk berlangganan saluran ini dan memberikan like. Ini adalah cara agar konten ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Baiklah, mari kita mulai. 1. Pengendalian emosi dan tidak merespons segera. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat harapan yang hampir universal bahwa seseorang harus memberikan respons yang cepat terhadap berbagai situasi, terutama ketika mereka merasa diprovokasi, ditantang, atau tidak dihormati. Tindakan untuk segera memberi respons ini seringkali dianggap sebagai suatu langkah naluriah yang bertujuan untuk melindungi diri. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang menetapkan bahwa kita harus mengikuti aturan ini? Tanggapan yang cepat seringkali membawa risiko yang tinggi, karena emosi kita dapat mengambil alih kendali. Perasaan seperti kemarahan, kekecewaan, dan ketakutan mampu mendistorsi kejelasan pikiran kita, membuat kita bertindak tanpa pertimbangan yang sewajarnya. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh individu yang tidak menghormati kita. Mereka ingin melihat kita kehilangan keseimbangan, bertindak secara impulsif, dan kemudian menyesali tindakan yang telah kita ambil. Situasi ini dapat diibaratkan seperti terperangkap dalam sebuah perangkap yang dirancang khusus untuk mencuri kendali diri kita. Dengan memilih untuk tidak memberikan reaksi segera, kita sebenarnya meletakkan diri kita di atas situasi yang dihadapi. Ini adalah satu langkah yang tenang tetapi sangat berkuasa, yang menunjukkan bahwa kita bertindak sesuai dengan ritme kita sendiri, bukan menurut tekanan atau kecepatan orang lain. Seperti seorang pemain catur yang berpengalaman, dia tidak akan terburu-buru hanya karena lawannya memberikan tekanan. Dia memahami bahwa setiap langkah yang diambil perlu dipikirkan dengan teliti dan tepat. Dengan mempertahankan ritme kita sendiri, kita menjadi sulit untuk dicapai dan diprovokasi. Menunjukkan kecerdasan emosional bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah suatu strategi yang bijak. Ini melibatkan pengambilan langkah mundur untuk melihat gambaran yang lebih besar terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan tentang bagaimana untuk bertindak. Dalam periode hening tersebut, kita dapat menemukan kejelasan yang diperlukan untuk memberikan respons yang bijaksana atau memilih untuk tidak memberikan respons sama sekali. Karena kadang-kadang, diam adalah pesan yang paling kuat yang dapat kita sampaikan. Jika kita memutuskan untuk tidak menjawab, itu adalah pilihan yang paling berkuasa. Setiap individu yang memprovokasi kita biasanya ingin mendapatkan reaksi, ingin tahu apa yang dapat mempengaruhi kita. Dengan tidak memberikan respons, kita menunjukkan bahwa serangan tersebut adalah begitu tidak penting sehingga tidak layak untuk mendapatkan perhatian kita. Ini seperti sebuah tembok yang kokoh, tidak terpengaruh oleh tiupan angin. Coba lakukan ini. Pada kali berikutnya, apabila seseorang berusaha untuk mengganggu ketenangan Anda, jangan tergesa-gesa untuk memberikan reaksi. Biarkan keheningan berbicara bagi pihak Anda, dan jika Anda memutuskan untuk memberikan respons, lakukanlah dengan kejelasan dan tujuan yang jelas. Jika situasi tersebut tidak sepadan dengan perhatian Anda, maka tidak mengapa, teruskanlah tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan sejati terletak pada keputusan kita bila untuk bertindak balas dan, yang lebih penting, memilih untuk tidak bertindak balas apabila situasi tidak menguntungkan bagi kita. Pengendalian diri adalah apa yang memastikan kita tetap berada di atas segala provokasi yang datang. 2. Dampak dari penampilan diam. Mari kita mulai dengan salah satu teknik favorit saya,
yang sekaligus merupakan salah satu yang paling efektif, penampilan diam. Anda mungkin berpikir, sungguh hanya diam? Ya, percayalah pada saya. Ketika seseorang bersikap kasar atau tidak sopan, tidak ada yang lebih mengguncang mereka selain tatapan panjang, tenang, dan sepenuhnya cuek. Mengapa ini bisa begitu efektif? Karena individu yang tidak menghormati orang lain selalu mencari reaksi dari kita. Mereka ingin melihat Anda terkejut, marah, atau bahkan membalasnya dengan cara yang sama. Mereka berusaha menarik Anda ke dalam drama mereka, membuat Anda meragukan diri sendiri atau merasa lebih rendah. Namun, ketika Anda hanya menatap tanpa mengatakan apapun, tanpa menunjukkan emosi, dinamika kekuatan tiba-tiba berubah. Saya memahami bahwa ini mungkin tampak pasif-agresif, tetapi dengarkan saya. Ada sesuatu yang sangat mengganggu bagi seseorang ketika Anda tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Ketika Anda mempertahankan tatapan tegas dan diam, Anda secara tidak langsung mengungkapkan tanpa sepatah kata pun, "Tidak, saya tidak akan memainkan permainan Anda." Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendapatkan kembali kendali tanpa perlu mengangkat jari. Seringkali, terlihat diam adalah penolakan yang paling jelas dan paling kuat yang dapat Anda berikan. Biarkan saya memberitahu Anda, teknik ini sangat efektif. Saya pernah berada dalam sebuah pertemuan di mana seorang pria terus-menerus menyela saya, memotong pembicaraan saya seolah-olah dia sedang menjalankan misi penting. Apakah Anda mengenal orang seperti ini? Dia keras, dengan kepercayaan diri yang berlebihan, percaya bahwa semua orang di sana untuk mendengarkan kebijaksanaannya. Saya mencoba untuk campur tangan. Saya berusaha bersikap sopan, tetapi dia terus melanjutkan. Akhirnya saya hanya menatap. Saya bersandar di kursi, menyilangkan lengan, dan menahan tatapannya tanpa berkedip, tanpa ekspresi. Saya hanya menatapnya selama 5 detik. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anda dapat merasakan ketegangan yang meningkat. Yang paling menarik, semua orang di meja tersebut mulai menatapnya juga, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Dia merasa tidak nyaman, terjebak dalam kata-katanya sendiri, dan tiba-tiba mulai melihat ke arah lain. Dia tidak pernah kembali menyela saya sepanjang rapat, dan lebih dari itu, dia mulai memperlakukan saya dengan lebih banyak rasa hormat setelahnya, seolah-olah dia akhirnya memahami bahwa saya bukanlah seseorang yang akan membiarkannya begitu saja. Terkadang, Anda harus menunjukkan siapa diri Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini, karena ini lebih dari sekadar teknik untuk memaksakan diri. Ketika Anda merangkul kekuatan tatapan diam, seolah-olah Anda sedang mengingatkan mereka dan juga diri Anda sendiri, bahwa Anda tidak membutuhkannya untuk mengimbangi siapapun. Anda tidak berutang apapun kepada siapapun, apalagi reaksi emosional, dan Anda tidak perlu menunjukkan nilai Anda kepada mereka yang tidak menghargai Anda. Ini adalah tentang mendapatkan kembali ruang, kedamaian, dan martabat Anda. Terlalu sering, ketika seseorang kehilangan rasa hormat terhadap kita merasa perlu untuk membela diri, membenarkan diri, atau lebih buruk lagi, membiarkannya begitu saja agar tidak membuat pemandangan. Namun, tatapan diam bukanlah tindakan agresi. Itu menunjukkan bahwa Anda tegas, tenang, dan sepenuhnya mengendalikan emosi Anda. Ini juga berhubungan dengan tanggung jawab. Orang-orang yang terbiasa tidak menghormati orang lain melakukannya tanpa berpikir 2 kali. Mereka tidak pernah benar-benar dihadapi. Mereka tidak pernah mengalami konsekuensi nyata karena mencoba merugikan orang lain. Ketika Anda menatap mereka dengan tatapan langsung dan kosong, seolah-olah Anda sedang memegang cermin. Tiba-tiba, mereka menemukan diri mereka sendiri-sendirian dengan perilaku mereka sendiri. Anda tidak perlu mengatakan bahwa mereka salah. Anda menunjukkannya, dan kebanyakan orang tidak tahan dengan apa yang mereka lihat. Teknik tatapan diam tidak hanya membuat orang lain mundur, tetapi juga memperkuat rasa nilai pribadi Anda. Ketika Anda tetap diam dan tidak bergerak, Anda mengingatkan diri sendiri bahwa kata-kata atau tindakan seseorang tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang Anda. Sebelumnya, saya adalah orang yang cenderung tertawa gugup mendengar komentar kasar,
atau berusaha menjelaskan diri saya ketika seseorang mempertanyakan keputusan saya. Namun sejujurnya, itu hanya menguras energi saya dan membuat saya merasa lebih buruk. Belajarlah untuk hanya melihat, biarkan keheningan memenuhi lingkungan tanpa menyerah. Itu adalah tindakan perlawanan kecil, sebuah pernyataan diam yang kuat tentang harga diri. Jadi, lain kali ketika seseorang bersikap kasar, menandai batas Anda, atau mencoba membuat Anda merasa lebih rendah, cobalah dengan tatapan diam. Lihatlah, rasakan beban ketenangan Anda. Anda akan terkejut betapa tidak nyamannya hal itu bagi mereka, dan bagaimana berdaya Anda merasa. Penampilan diam berkata, "Saya terlalu menghargai diri saya untuk membiarkan diri saya terseret oleh negativitas Anda." Dan itu adalah pesan yang sangat layak untuk disampaikan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan pelajaran kepada orang lain tentang pentingnya menghormati satu sama lain. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan dan ketidakpastian, kekuatan dari penampilan diam menjadi semakin penting. Ini adalah pengingat bahwa kadang-kadang ketegasan dan keheningan lebih berbicara daripada kata-kata apapun. 4. Ketika diam adalah jawaban terbaik. Saya akan berbagi sebuah rahasia yang sering diabaikan. Sangat sunyi. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, salah satu jawaban paling ampuh yang bisa Anda berikan adalah diam. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Keheningan tampaknya bersifat pasif, seolah-olah Anda membiarkan orang lain mendapatkan keinginannya, bukan? Namun, inilah kebenarannya. Diam jauh dari kata pasif. Ini adalah pilihan. Dan terkadang itu adalah respons yang lebih berani dan tegas dibandingkan yang bisa Anda berikan. Ketika seseorang melemparkan negatif kepada Anda, mereka sebenarnya berusaha menarik Anda ke dalam dramanya, membuat Anda merasa rendah diri, dan menantang Anda untuk bersikap defensif. Namun, ketika Anda tidak terjebak dalam permainan tersebut, ketika Anda membiarkan kata-kata mereka tetap menggantung di udara tanpa memberi mereka jawaban, Anda memaksa mereka untuk tetap sendirian dengan perilaku mereka sendiri. Dan diam tersebut sangat mencolok. Dan tahukah Anda mengapa ini berhasil? Karena siapapun yang kehilangan rasa hormat biasanya mengharapkan reaksi. Mereka mencari pertengkaran, alasan, atau hanya semacam validasi atas sikap mereka. Namun keheningan berkata, "Saya tidak akan memberimu energiku." Dengan tidak terlibat, Anda tetap mengendalikan percakapan dan menjelaskan, "Saya di sini tidak untuk memenuhi kekuranganmu." Terkadang, cara yang paling ampuh untuk berkomunikasi bukanlah sekadar menyampaikan. Ini adalah pengingat halus dan diam, bahwa mereka bahkan tidak layak mendapatkan waktu Anda, apalagi kata-kata Anda. Saya ingat suatu ketika saya berada dalam situasi dengan seseorang yang tidak bisa saya tahan untuk tidak berkomentar, seperti sarkastik. Anda tahu, orang seperti itu yang menyembunyikan penghinaan di balik lelucon seolah-olah mereka tidak bersalah. Suatu hari, dia mengeluarkan komentar yang benar-benar tidak pada tempatnya tentang pekerjaan saya, jelas hanya untuk memprovokasi saya. Biasanya saya akan mencoba menjelaskan, membenarkan diri, atau bahkan menanggapi dengan sesuatu. Namun saat itu, saya hanya menatapnya. Saya mengangkat alis dan tidak berkata apa-apa. Saya membiarkan kata-katanya tinggal di sana, menggantung. Saya membiarkan dia merasakan keheningan yang tidak nyaman. Dan apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia menatap saya, lalu mengalihkan pandangannya, menggumamkan sesuatu, dan meneruskan perjalanannya. Itu adalah terakhir kalinya dia mencoba sesuatu seperti itu kepada saya, seolah-olah dia mengerti bahwa jika saya tidak bereaksi, tidak ada kekuatan yang bisa didapat. Dan itulah keajaiban kesunyian. Memotong akar ketidakhormatan dengan menolak memberikan perhatian yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Dan apa artinya itu dalam realitas? Bahwa ketika Anda memilih diam, Anda memilih diri Anda sendiri. Anda mengatakan, "Saya menghargai kedamaian saya lebih daripada pendapat Anda tentang saya." Dan itu bukan hanya memberdayakan, tetapi juga transformasional. Seringkali kita merasakan tekanan untuk merespons, untuk membenarkan diri kita sendiri, untuk membela keputusan kita.
atau untuk menunjukkan nilai kita kepada orang-orang yang sebenarnya tidak peduli untuk menghormati kita. Namun, ketika Anda memeluk diam, Anda menolak untuk bermain di bawah aturan mereka. Anda menegaskan diri Anda tanpa menggerakkan jari. Anda menjelaskan dengan jelas, "Tidak, Anda tidak layak menerima kata-kata saya." Dan ini bukan hanya tentang mengendalikan situasi. Ini adalah tentang melindungi energi Anda. Diam itu seperti penyaring. Menjaga kedamaian Anda tetap utuh, menghalangi hal-hal negatif yang orang lain coba jatuhkan kepada Anda. Saat Anda berhenti merasakan kebutuhan untuk menanggapi setiap komentar kasar, setiap sindiran yang disamarkan sebagai lelucon, adalah saat Anda membebaskan diri Anda. Anda berhenti memberi mereka akses ke dunia batin Anda dan mulai hidup sesuai ketentuan Anda sendiri. Saya akan jujur pada diri sendiri. Belajar menggunakan diam bukanlah hal yang mudah bagi saya. Dulu saya berpikir bahwa jika saya tidak membela diri, saya akan tampak lemah atau seperti seseorang yang menyerah. Namun saya mulai menyadari sesuatu. Setiap kali saya menjawab seseorang yang tidak menghormati saya akhirnya merasa terkuras dan frustrasi. Namun ketika saya menahan diri, ketika saya membiarkan komentar-komentar itu berlalu sebagai kebisingan latar belakang, saya merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih terkendali. Seolah-olah saya mendapatkan kembali sebagian kekuatan saya setiap kali saya memilih diam sebagai alternatif dari reaksi tersebut. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda. Lain kali seseorang mengecewakan Anda, berhentilah. Tarik napas dalam-dalam, lihatlah dia di mata, dan tidak mengatakan apa-apa. Biarkan keheningan Anda berbicara untuk Anda. Anda akan terkejut dengan betapa tidak nyamannya mereka merasa, dan seberapa bebasnya Anda nantinya merasa. Terimalah keheningan sebagai jawaban, karena terkadang tidak mengatakan apa-apa adalah pernyataan paling kuat dari semuanya. 4. Jelaskan. Lebih sedikit, jalani lebih banyak. Berapa kali Anda telah membuat keputusan untuk diri sendiri, dan seketika seseorang mulai bertanya, "Mengapa? Mengapa Anda melakukan hal itu? Mengapa Anda tidak pergi ke acara tersebut? Mengapa Anda memilih pekerjaan itu?" Orang-orang bertindak seolah-olah mereka berhak menuntut penjelasan dari segala hal yang Anda lakukan. Dan inilah kebenarannya. Mereka tidak memilikinya. Keputusan Anda adalah milik Anda, dan Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang cara Anda menjalani hidup Anda. Ini mungkin terdengar radikal, tetapi mari kita hadapi kenyataan. Ketika seseorang mempertanyakan keputusan Anda, sebagian besar waktu, itu bukan karena mereka ingin mengerti, itu karena mereka ingin menghakimi. Mereka ingin menemukan kesalahan sehingga Anda merasa tidak aman atau merasa lebih baik tentang keputusan mereka sendiri, membuat Anda meragukan keputusan Anda. Namun, intinya adalah Anda tidak harus memainkan permainan itu. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri Anda sendiri, Anda mendapatkan otonomi dan menunjukkan bahwa hidup Anda tidak terbuka untuk diperdebatkan. Sekarang, mari kita selidiki lebih dalam mengapa orang-orang merasa sangat berhak untuk menuntut penjelasan. Pertama, ketika seseorang mempertanyakan keputusan Anda, itu karena pilihan Anda menentang cara orang tersebut memahami dunia. Mungkin Anda mengambil risiko yang tidak pernah berani mereka hadapi. Mungkin Anda sedang melanggar pola yang mereka rasa nyaman untuk diikuti. Kemandirian Anda, keinginan Anda untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan ketika mereka meminta penjelasan dari Anda, mereka mencoba mengembalikan Anda ke zona nyaman mereka. Namun yang benar-benar penting adalah ini. Hanya karena seseorang merasa tidak nyaman, bukan berarti Anda harus meyakinkan mereka. Hidup Anda bukanlah sebuah buletin publik. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda kepada siapapun. Saya ingat ketika saya memutuskan untuk berganti karier, meninggalkan pekerjaan tetap untuk sesuatu yang benar-benar saya cintai, meskipun itu jauh lebih berisiko. Begitu orang-orang mengetahuinya, seolah-olah saya telah mengumumkan bahwa saya akan pindah ke Mars. Saya dihujani pertanyaan, "Mengapa Anda harus meninggalkan pekerjaan itu?" Atau bagaimana Anda akan membuatnya berhasil? Awalnya saya mencoba menjelaskan. Saya berbicara untuk mencari sesuatu yang lebih bermanfaat,
punya rencana. Namun saya segera menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak saya menjelaskannya, itu tidak pernah cukup. Semakin saya menjelaskan, semakin mereka mempertanyakan, menemukan celah, dan membuat saya merasa harus membuktikan sesuatu. Suatu hari, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika seseorang bertanya kepada saya, "Tetapi mengapa Anda meninggalkan pekerjaan itu?" Saya hanya menjawab, "Karena saya ingin, tanpa rincian, tanpa merusak strategi saya." Dan tahukah Anda? Itu menakjubkan. Keheningan yang terjadi setelahnya mengatakan semuanya. Orang-orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena mereka telah kehilangan kekuatan untuk mempertanyakan keputusan saya. Seiring berjalannya waktu, mereka berhenti bertanya. Keindahan itu berhenti menjelaskan kepada mereka adalah pembebas. Itu mengasumsikan kebenaran Anda, mengetahui bahwa keputusan Anda valid hanya karena Anda yang mengambilnya. Ketika Anda berhenti membenarkan apa yang Anda lakukan, Anda memberi diri Anda izin untuk hidup dengan cara yang otentik, tanpa membebani diri Anda dengan harapan orang lain. Anda berhenti membuang-buang energi untuk mencoba meyakinkan orang lain, dan menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Dan inilah satu pengingat penting. Hidup Anda tidak membutuhkan persetujuan kolektif. Tidak semua keputusan Anda harus dianalisis atau disetujui oleh orang lain. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri Anda sendiri, Anda membuatnya jelas bahwa Anda cukup percaya pada keputusan Anda, sehingga tidak memerlukan persetujuan mereka. Pikirkanlah tentang itu. Kapan terakhir kali Anda melihat seseorang yang benar-benar percaya diri membuang waktu untuk menjelaskan keputusan kepada orang lain? Mungkin tidak pernah, karena orang yang memiliki kendali atas hidup mereka tidak perlu validasi eksternal. Mereka tahu bahwa satu-satunya persetujuan yang penting adalah milik mereka sendiri. Saya pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saya adalah orang yang memberikan presentasi lengkap dari setiap keputusan, hanya agar orang lain setuju dengan saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa mencoba untuk menjelaskan semuanya hanya membuat saya meragukan keputusan saya sendiri. Saya membuat keputusan untuk merawat diri saya sendiri. Jika seseorang memberi saya pertanyaan tentang suatu keputusan, saya menjawab secara singkat, mungkin dengan 1 atau 2 kalimat. Jika mereka memaksa, saya tersenyum dan pergi. Dan Anda tahu, hidup menjadi jauh lebih baik. Semakin sedikit saya menjelaskan, semakin banyak kepercayaan diri yang saya rasakan terhadap keputusan saya sendiri. Sekarang saya ingin memberi Anda sebuah tantangan. Lain kali seseorang mempertanyakan keputusan Anda, tolak godaan untuk menjelaskan diri Anda. Katakan saja, "Karena saya ingin," atau "Itu tepat untuk saya." Dan kemudian biarkan saja keheningan melakukan tugasnya. Amati bagaimana jawaban sederhana ini sangat kuat. Anda akan merasa lebih kuat, lebih terkendali, dan lebih damai dengan diri sendiri. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda akan memberi diri Anda izin untuk menyadari bahwa keputusan Anda tidak membutuhkan segel persetujuan dari siapapun. Mereka valid hanya karena Anda yang mengambilnya. 5. Jangan melampaui batas. Mari kita jujur. Terkadang cara terbaik untuk berurusan dengan orang yang tidak menghormati Anda adalah dengan menjaga jarak. Mungkin tampak kasar, bahkan mungkin sedikit dingin, tetapi inilah kenyataannya. Tidak semua orang berhak mendapatkan tempat istimewa dalam hidup Anda. Jika Anda merindukan seseorang yang terus-menerus tidak menghormati Anda, salah satu tindakan paling sehat yang bisa Anda lakukan adalah memberi diri Anda ruang. Ini tidak berarti Anda membenci mereka atau bersikap dramatis. Ini berarti Anda cukup menghormati diri sendiri untuk melindungi kedamaian Anda. Jaga jarak Anda. Ini bukan tentang mengabaikan atau bersikap kejam. Ini tentang memilih di mana dan bagaimana Anda menginvestasikan energi Anda. Bayangkan hidup Anda seperti klub eksklusif dengan akses terbatas. Tidak semua orang menerima tiket VIP. Jika seseorang terus-menerus mendorong batas Anda, membuat Anda merasa kecil atau menularkan hal negatif, mengapa Anda harus menyimpan orang itu dekat? Tidaklah buruk untuk menjauh dari mereka. Faktanya, hal itu penting.
Jarak memberi Anda kejelasan. Itu memungkinkan Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa kabut rasa bersalah atau manipulasi emosional. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda tetap dekat dengan orang yang Anda rindukan rasa hormat, itu seperti membuka pintu prasmanan mental dan emosional di mana mereka datang, mengkritik dan menghakimi seberapa banyak yang mereka inginkan. Dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa terkuras, cemas, atau frustrasi. Memberikan ruang pada diri sendiri adalah tindakan mempertahankan diri. Ini tentang melindungi kesehatan mental Anda, menjaga kedamaian Anda, dan membuka ruang untuk orang-orang yang benar-benar menghormati dan mengangkat Anda. Membebaskan diri Anda dari rasa bersalah karena meninggalkan sesuatu dapat menjadi transformasional. Anda tidak berkewajiban untuk mempertahankan orang-orang yang tidak sopan dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda satu hal dari pengalaman saya. Saya memiliki seorang teman yang selalu menemukan cara untuk memberikan komentar sarkastik tentang setiap keputusan yang saya buat. Karier saya, hubungan saya, bahkan selera musik saya. Awalnya saya berpikir, begitulah adanya. Jadi saya menjaga orang itu dekat, mencoba untuk tidak menganggapnya penting, menganggap itu bukan masalah besar. Namun, seiring waktu, perlahan-lahan itu mulai terasa sangat menyakitkan. Saya memberikan diri saya kesempatan untuk menyadari bahwa dia berjalan dengan hati-hati. Menunggu kritik berikutnya atau komentar selanjutnya yang disamarkan sebagai candaan. Suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Saya tidak membuat pengumuman dramatis, saya tidak melawan atau menuduhnya. Saya baru saja mulai membatasi waktu yang saya habiskan dengan orang itu. Lebih tepatnya, jika biasanya saya melihatnya setiap minggu, saya mulai melihatnya sekali sebulan. Dan coba tebak, saya merasa lebih ringan, lebih bebas. Di ruang yang saya ciptakan itu, saya menyadari bahwa persahabatan itu beracun. Jarak memberi saya kejernihan mental untuk memahami bahwa saya pantas mendapatkan teman yang akan membangun saya, bukan menghancurkan saya. Inilah kenyataannya. Beberapa orang akan mengatakan bahwa menjaga jarak adalah egoisme. Mereka akan memberitahu Anda hal-hal seperti, "Tapi itu keluargamu," atau "Mereka adalah teman-temanmu selama bertahun-tahun." Dan ya, itu bisa jadi tidak nyaman mengakui bahwa seseorang yang Anda kenal baik tidak baik untuk Anda. Masyarakat memberitahu kita bahwa kita harus setia, pengertian, dan baik hati. Tetapi untuk apa? Dengan harga. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Melindungi kedamaian Anda bukanlah hal yang egois. Itu adalah hal yang diperlukan. Anda tidak di sini untuk menjadi karung tinju emosional bagi siapapun atau sumber validasi yang konstan bagi seseorang. Terkadang cara terbaik untuk menunjukkan bahwa sudah cukup adalah dengan menjauh. Jarak adalah pengingat kuat bahwa Anda adalah prioritas. Anda tidak harus memainkan peran yang dipaksakan oleh seseorang kepada Anda. Anda tidak berutang kepada siapapun akses gratis ke pikiran Anda, waktu Anda, atau emosi Anda. Ketika Anda memberi sedikit ruang antara Anda dan orang yang tidak menghormati Anda menyatakan bahwa kesejahteraan Anda adalah yang utama. Dan itu bukan hanya perawatan diri, tetapi juga kemandirian. Jarak juga memberi Anda kesempatan untuk fokus kembali, untuk kembali pada hubungan yang benar-benar penting, yang membuat Anda tumbuh. Pikirkan tentang ini. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di sekitar orang-orang yang menghormati Anda, semakin Anda merasa aman dan puas. Berapa harganya jika Anda memberi lebih sedikit ruang pada orang yang Anda sayangi? Semakin kecil dampak yang mereka berikan pada pikiran Anda, suasana hati Anda, dan hidup Anda. Dulu saya merasa sangat bersalah tentang menjauhi orang-orang tertentu, bahkan ketika mereka tidak memperlakukan saya dengan baik. Saya berpikir, lalu kenapa? Jika mereka berpikir saya tidak peduli, saya pasti melebih-lebihkan. Namun seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa menjauh bukan hanya tentang menghilangkan negatif. Itu adalah tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan diri saya sendiri. Ketika saya mulai mengizinkan diri saya menjauh dari orang-orang yang tidak sopan,
Saya menemukan jenis kebebasan baru. Saya memiliki lebih banyak energi, lebih damai, dan visi yang lebih jelas tentang siapa yang ingin saya dekatkan. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda. Pikirkan tentang orang-orang di sekitar Anda yang selalu kurang menghormati Anda, yang membuat Anda merasa kecil atau lelah. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah orang-orang itu benar-benar pantas mendapatkan akses sebanyak ini kepada Anda? 6. Tetap tegakkan kepalamu. Meskipun ini mungkin terdengar seperti nasihat umum, percayalah, ini adalah emas murni ketika Anda harus menghadapi orang yang tidak menghormati Anda. Ketika seseorang bersikap tidak sopan, tujuan mereka adalah membuat Anda merasa kecil. Mereka ingin Anda meragukan diri Anda sendiri. Ketika Anda menundukkan pandangan Anda merendahkan kehadiran Anda. Namun ketika Anda berdiri tegak dengan kepala tinggi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda mengirim pesan yang kuat. Saya tahu siapa diri saya, dan tidak ada yang Anda katakan atau lakukan akan mengubahnya. Kepercayaan diri membuat banyak orang tidak nyaman, terutama mereka yang hidup dari rasa tidak hormat, karena mereka mengandalkan gagasan bahwa kata-kata dan tindakan dapat memengaruhi Anda, mengendalikan Anda dalam beberapa cara. Ketika Anda menolak untuk membiarkan rasa tidak hormat mereka mempengaruhi Anda, ketika Anda benar-benar berdiri tegak dengan kepala tegak, Anda menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan atas Anda. Anda tidak dapat dihancurkan, dan individu yang hidup dari rasa tidak hormat tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu melucuti mereka, membingungkan mereka, membuat mereka mempertanyakan kekuatan mereka sendiri, bukan kekuatan Anda. Saya ingat situasi di mana seseorang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melempar hinaan kecil setiap kali kita bertemu, selalu dengan senyum sarkastis, selalu dengan lelucon yang sebenarnya merupakan sebuah serangan. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi itu mempengaruhi saya. Saya mulai merasa buruk hanya memikirkan pertemuan dengan orang tersebut, seolah-olah saya harus berada di sana dalam posisi defensif sepanjang waktu. Namun suatu hari, saya memutuskan bahwa saya tidak akan terus merasakan hal tersebut. Saya datang dengan bahu yang tegak, kepala tinggi, dan setiap kali dia mengeluarkan komentar beracun, saya hanya menatap matanya. Dia tersenyum dan melanjutkan hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dia mulai mundur. Rasanya seperti saya merasakan bahwa komentar-komentar itu tidak lagi mempengaruhi saya. Saya berada di atas kepicikan tersebut, dan tiba-tiba kekuatannya hanya lenyap. Ada sesuatu yang magnetis dalam menjaga kepala tegak. Itu seperti perisai tak terlihat yang mengatakan, saya tidak tersentuh. Dan inilah kebenarannya. Orang-orang yang tidak menghormati Anda umumnya benci melihat Anda percaya diri. Itu menghancurkan citra yang mereka bangun sendiri, yang mana mereka percaya bahwa mereka memiliki semacam kendali atas diri Anda. Berjalan dengan percaya diri menghancurkan narasi tersebut, dan bagi banyak orang, itu hampir menyinggung. Masyarakat biasanya tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang benar-benar memiliki kepercayaan diri mereka sendiri, terutama ketika Anda menolaknya untuk membiarkan negativitas orang lain mendefinisikan Anda, dan itu dapat membuat Anda menjadi sasaran. Namun, tetaplah tegakkan kepala Anda. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang Anda. Ini tentang hidup dengan kesadaran penuh dari nilai Anda. Mengetahui bahwa Anda tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ini adalah tindakan harga diri. Ketika Anda tetap tenang dan tegas, Anda membuat pernyataan tentang nilai diri Anda sendiri. Anda menyatakan bahwa tidak peduli apa yang mereka katakan. Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang berharga, pantas mendapatkan rasa hormat, hanya karena diri Anda sendiri. Dan inilah pesan terdalamnya. Keberanian bukanlah sesuatu yang bisa Anda peroleh dari orang lain. Itu adalah sesuatu yang Anda klaim sendiri tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Jalani hidup seolah-olah Anda sudah memilikinya di dalam diri Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah membebaskan diri karena Anda sudah memilikinya. Mempertahankan kepala tegak adalah pengingat konstan bahwa Anda adalah protagonis dalam cerita Anda sendiri, dan pendapat orang lain tidak memiliki hak untuk membuat Anda merasa kurang. Semakin Anda berlatih dengan cara ini,
Anda akan lebih sedikit terpengaruh oleh rasa tidak hormat orang lain. Anda akan terlalu sibuk menjalani jalan Anda sendiri, mempercayai siapa diri Anda, untuk peduli pada upaya orang lain untuk mempermalukan Anda. Dulu saya adalah orang yang menyusut, menghindari kontak mata, yang bersembunyi setiap kali seseorang bersikap kritis atau cuek. Tampaknya lebih aman untuk menghilang dengan cara tertentu, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa setiap kali saya tetap mengangkat kepala tinggi-tinggi, bahwa saya tidak membiarkan negativitas orang lain masuk ke dalam pikiran saya merasa lebih kuat. Rasanya seperti saya mengingat kembali bahwa saya tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk merasa berharga. Tetaplah fokus tinggi bukan hanya sekadar postur fisik, tetapi juga sikap mental. Masuk ke tempat manapun seolah-olah itu milik Anda. Jangan membuat diri Anda kecil untuk diterima dalam gagasan orang lain tentang Anda. Jika seseorang membuat komentar sarkastik, biarkan saja. Mereka tidak melihat siapa Anda sebenarnya. Mereka hanya memproyeksikan ketidakamanan mereka. Jadi mengapa Anda harus membiarkan hal itu mempengaruhi Anda? Sekarang, tantangan bagi Anda. Lain kali seseorang merindukan Anda untuk menghormati, entah dengan provokasi tersamar atau penghinaan langsung, jangan bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, tegakkan tubuh, bahu, dan kepala Anda. Lihatlah orang itu di matanya, seolah-olah mengatakan, "Saya melihat Anda, tetapi saya di atas itu." Rasakan kekuatan itu, kedamaian itu yang berasal dari mengetahui bahwa kata-kata Anda tidak memiliki arti atau kekuasaan atas diri Anda. Mempertahankan kepala tegak lebih dari sekadar memiliki postur yang benar. Itu adalah sebuah pernyataan diam tentang harga diri. Cara mengatakan, "Saya tahu siapa saya. Saya menghargai siapa saya." Dan tidak ada yang Anda katakan akan mengubahnya. Karena pada akhirnya, rasa hormat dimulai dari diri Anda sendiri. Semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin sedikit ruang yang ada untuk rasa tidak hormat dari orang lain kepada Anda. Berdirilah teguh, kenali nilai diri Anda sendiri, dan ingatlah, Anda pantas mendapatkan semua itu. Jika konten ini berarti bagi Anda, silakan tulis di komentar. Rasa hormat saya adalah yang utama, jadi saya akan tahu Anda berhasil sampai akhir. Dan jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah sekarang. Stoicisme benar-benar dapat mengubah cara Anda memandang kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.